pernikahan akta nikah dan perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Ini langsung saja, pernikahan dalam Islam memiliki aturan dan proses yang jelas, termasuk pencatatan pernikahan, akta nikah, dan juga perjanjian pernikahan. Setiap komponen ini memiliki kedudukan dan peran penting dalam menjaga keabsahan dalam keharmonisan rumah tangga. Nah, masuk saja kepada definisi dan tujuan pencatatan pernikahan. Definisi: pencatatan pernikahan adalah sebuah proses administratif yang dilakukan oleh pasangan untuk mendapatkan surat bukti pernikahan yang resmi. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga hak-hak pasangan serta anak-anak. Selanjutnya, kedudukan akta nikah dalam hukum perkawinan Islam. Akta nikah adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai bukti sahnya pernikahan. Yang kedua, kedudukan hukum. Akta nikah memiliki kekuatan hukum dan menjadi bukti otentik perkawinan dalam Islam. Yang ketiga, perlindungan hak. Akta nikah melindungi hak pasangan dan anak-anak dalam ikatan pernikahan. Syarat-syarat pencatatan pernikahan menurut hukum Islam. Yang pertama, persetujuan pasangan, yang dimana adanya persetujuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali nikah, serah terima mempelai perempuan oleh wali yang sah. Ketiga, saksi. Saksi ini dimana disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Yang ketiga, pencatatan resmi. Pencatatan resmi ini yang dimana dicatat di kantor urusan agama atau instansi yang berwenang di dalamnya. Lanjut, pentingnya perjanjian pernikahan dalam Islam. Yang pertama, menjaga hak. Perjanjian pernikahan menegaskan hak dan kewajiban suami dan juga istri. Yang kedua, mencegah konflik. Dalam rumah tangga sudah kita ketahui bersama bahwa pasti kalau dalam keluarga itu selalu saja yang dimana namanya itu konflik atau pertengkaran antara suami istri maupun itu dengan sang anak. Dimana di sini yang dimaksud dengan yang kedua sini mencegah konflik, ini dapat mencegah potensi konflik di kemudian hari yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, mempererat ikatan. Mempererat ikatan ini dimana dia menguatkan komitmen dan ikatan antara suami dan istri. Nah, lanjut, bentuk-bentuk perjanjian pernikahan yang diakui dalam hukum Islam. Yang pertama, mahar. Mahar ini, kalau kita membahas mahar, sebenarnya dia tergantung pada kemampuan laki-laki. Kalau si laki-lakinya ini atau calon pengantin ini dia itu memiliki kemampuan, dia harus diwajibkan memberikan mahar tadi. Jikalau si pengantin tidak memiliki kemampuan atau dia memiliki gaji atau apa itu yang tidak memenuhi atau apa, dia tidak diwajibkan untuk memberikan mahar kepada seorang istri. Yang dimana mahar di sini dijelaskan bahwa pemberian dari suami kepada istri sebagai simbol cinta dan keseriusan. Nah, balik tadi yang sudah saya jelaskan bahwa mahar ini tergantung pada suatu proses atau yang si laki-lakinya ini punya kemampuan atau substansi saja dia punya uang yang banyak sehingga dia bisa memberikan simbol tadi yang kemudian dijelaskan tadi bahwa simbol cinta dan rasa sayang kepada seorang istri. Nah, jikalau dia tidak mempunyai kemampuan itu, saya rasa dia tidak diwajibkan untuk memberikan mahar itu kepada seorang istri. Langsung saja lanjut. Nah, yang kedua, nafkah. Nafkah ini saya rasa jikalau seorang pasangan suami dan juga istri, suami ini berhak memberikan nafkah kepada seorang istri. Apalagi jikalau mereka berkeluarga dan juga memiliki anak. Jadi saya rasa nafkah ini sangat penting dalam berumah tangga, sehingga
dijelaskan di sini bahwa kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nafkah itu sangat penting dalam berumah tangga, sehingga apa? Dia mampu untuk minimalisir yang berada di dalam rumah tangga. Yang ketiga, talak. Talak ini pengaturan terkait perceraian dan pembagian harta goni-goni. Talak ini apabila dalam sebuah rumah tangga dia merasa bahwa tidak memiliki kecocokan atau itu terjadi bentrok atau konflik, sehingga di antara suami dan juga istri itu tidak mampu lagi untuk bersatu lagi, sehingga terjadi kesepakatan sepihak atau bersama itu melakukan talak. Sehingga dijelaskan di sini talak itu pengaturan terkait perceraian dan pembagian harta goni. Lanjut, next. Kewajiban dan hak suami istri berdasarkan perjanjian pernikahan. Kewajiban suami sudah jelaskan tadi sedikit, saya sentuh sedikit. Kewajiban suami di sini memberi nafkah, melindungi istri, dan berlaku adil. Nah, hak istri ini dia mendapatkan nafkah dan juga perlindungan dan keadilan. Nah, sementara kewajiban dan juga hak suami di sini, kewajiban istri itu menaati suami, mengurus rumah tangga, dan juga memelihara anak-anak. Next, hak suami. Hak suami itu dipatuhi istri, dan juga istri menjaga kehormatan, istri menjaga harta. Next, sanksi bagi pelanggaran perjanjian pernikahan. Yang pertama, teguran. Teguran yang dimaksud di sini adalah peringatan tertulis atau lisan kepada pihak yang melanggar. Contohnya perumpamaan, jikalau seorang istri ini dia selingkuh, pasti kalau suami mengetahuinya, suami berhak untuk menegur supaya sang istri ini dia tidak mengulangi kembali. Kedua, mediasi, upaya penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi. Ini artinya bahwa dia menyelesaikan suatu masalah itu atau konflik itu secara menengah atau musyawarah bersamaan. Yang ketiga, perceraian. Perceraian dapat dijatuhkan sebagai sanksi terakhir. Nah, next, kasus-kasus terkait pencatatan pernikahan, akta nikah, dan perjanjian pernikahan. Yang pertama, pernikahan siri. Pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah. Nah, pernikahan siri sini di mana itu seorang pasangan suami dan istri itu menikah tanpa sepengetahuan wali atau orang tua, sehingga itu bisa diwakilkan, bukan sepengetahuan wali atau tidak sepengetahuan orang tua dan juga banyak orang, cuman diwakilkan saja. Kedua, cerai tanpa akta nikah. Perceraian tanpa bukti hukum yang sah menimbulkan kompleksitas hukum. Ini dapat menyebabkan jikalau kita ingin menikah lagi, sehingga next. Yang ketiga, pelanggaran perjanjian. Pelanggaran perjanjian yang dimana kasus dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Mungkin next, kesimpulan. Pencatatan pernikahan, akta nikah, dan perjanjian pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa sangat penting bahwa kita dalam berkeluarga itu mengetahui hal-hal yang mengenai tentang hukum Islam dalam perspektif hukum perkawinan, yang dimana ketiganya saling penting dan menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pasangan, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Rekomendasi utamanya adalah mendorong kesadaran masyarakat akan penting memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur pernikahan sesuai hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.